Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Drupadi mengatakan ini adalah hukuman atas penghinaanku. Keadilan ini untuk semua wanita yang dirugikan di dunia ini. Aku dan keadilan ini tidak akan pernah sia-sia. Drupadi meminta Duryudana untuk menghentikan pertarungan dan berdamai. Jika tidak, besok di medan perang, apa yang kau gelisahkan akan menjadi kematian yang mengerikan. Karena perang Baratayuda sebentar lagi akan segera berakhir. Ayah Duryudana mengetahui bahwa Dursasana sudah mati, dan dia menangisinya. Kunti mencuci rambutnya dan memandangi Drupadi. Lalu setelah itu Kunti membawakan mahkotanya dan memintanya untuk memakai mahkota yang pernah dia lepaskan dulu. Tapi Drupadi mengatakan tidak. Dia memutuskan untuk memakainya di pengadilan di mana dia telah melepaskannya. Gandhari menunggu seseorang. Kemudian Begawan biasa datang. Dia pun lalu memberkatinya. Gandhari mengatakan, "Berarti kamu tahu bahwa aku akan datang." Dia mengatakan, "Aku tahu. Tapi dengan mengorbankan semua perbuatan baik yang kau peroleh, kau berharap untuk bisa menjauhkan pelakunya mendapatkan hukuman." Gandhari mengatakan pelakunya memang anakku Begawan biasa. Begawan biasa berkata semua pelakunya akan dimusnahkan. Kamu akan menuju neraka setelah kematianmu. Gandhari memintanya untuk memberikan solusi dan menyelamatkan putranya. Begawan biasa berkata, "Baiklah, dan dengarkan. Semua perbuatan yang baik kau peroleh selama hidupmu dan terkumpul di dalam tubuhmu dalam sebuah kekuatan. Hanya kekuatan kebaikanmu saja yang dapat melindungi anakmu." Duryudana menangis di pemakaman Dursasana dan mengatakan dengan membunuh Dursasana, para Pandawa telah mengambil hidupku. Sangkuni menenangkannya dan berkata, "Sabar." Duryudana berkata, "Sabar. Bagaimana aku bisa sabar? Karena mengatakan kau harus melakukannya." Penghormatan untuk Pangeran Dursasana. Jangan merasa takut. Duryudana bertanya, "Akankah aku kalah sebelum aku mati?" Dia meminta Karna untuk membawa mayat seorang Pandawa sebelum dia mati. Dia menangis frustasi untuk Dursasana. Karna kemudian berkata, "Aku berjanji bahwa besok tanpa memperdulikan keadaannya, aku pasti akan membunuh Arjuna." Raja Madra mengatakan, "Dasar bodoh kau Duryudana, dan juga temanmu ini." Duryudana menatapnya marah. Raja Madra berbicara buruk tentang Dursasana. Dia meragukan kemampuan Duryudana. Duryudana emosi dan ingin menyerang Raja Madra. Sangkuni menghentikannya dan mengatakan, "Jangan. Senjata Madra sangatlah kita perlukan. Kata-katanya selalu tidak menghormati kita. Walaupun begitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya telah menunjukkan betapa angkuhnya dia. Raja Madra telah memberi kita ide yang cemerlang. Terima kasih Raja Madra." Raja Madra pun bingung. Arjuna mempersiapkan busurnya. Krishna pergi ke Arjuna dan mengatakan, "Besok kemampuanmu yang sebenarnya akan diuji oleh Raja Anggakarna." Arjuna memegang bahu Krishna dan mengatakan dalam pertempuran ini tidak ada rencana ataupun tipu muslihat. Krishna berkata, "Tipu muslihat selalu menjadi peraturan di perang ini." Arjuna mengatakan tidak Madawa. Raja Anggakarna mengatakan dia mengalami ketidakadilan sejak kelahirannya. Bahkan aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Dia berkata, "Madawa, berjanjilah padaku untuk membuatku tetap hidup."
janganlah melakukan tipuan." Krishna tersenyum dan berkata, "Sesuai keinginanmu." Lalu Sangkuni memanggil Nagraj karena mengatakan itu melanggar aturan perang untuk memanggil ular. Duryodhana mengatakan Pandawa telah melanggar semua aturan, dan jadi kami juga akan melakukannya. Mereka juga telah mengambil bantuan Gatotkaca, dan jadi akankah kita menerima bantuan Nagraj? Karena mengatakan, tetapi Gatotkaca adalah anak laki-laki. Duryodhana dan Sangkuni mengatakan mereka tidak melihat apa yang adil dan tidak adil. Nagraj muncul di depan mereka. Duryodhana bertanya, "Apakah kau akan membantu kami melawan Pandawa?" Nagraj mengatakan, "Ya, pasti. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat diriku kuat dan melawan Pandawa. Panah akan menjadi milik Raja Anggakarna, tetapi racun di atasnya akan menjadi milikku. Karena mengatakan kau tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku, dan ini adalah adharma, dan juga percaya padaku, aku akan membunuh Arjuna." Sangkuni mengatakan ketika kita menang, kita akan menulis ulang arti adharma. Dan ingat, Nagraja akan membunuh Arjuna. Lalu kemudian Arjuna bersiap untuk perang. Dan begitu juga Karna menangis dan Kunti muncul di depannya. Kunti memanggilnya. Karna mengatakan, "Ibu, kamu di sini untuk berkah atau untuk meminta kehidupan anakmu Arjuna? Aku sudah menyelamatkan 4 anak laki-lakimu." Kunti memberinya pedang dan mengatakan, "Senjatamu. Aku tahu kamu terikat oleh sumpahmu, jadi aku tidak akan meminta untuk menarik dirimu. Tetapi hari ini, ketika kamu dan Arjuna akan saling berhadapan, seperti menghadapi kematian, jadi tolong beri aku kematian sekarang." Karna merenggut pedang dan mengatakan, "Kamu seorang pejuang, dan kata-kata itu tidak cocok untukmu. Seorang ibu adalah kekuatan anak laki-lakinya. Tolong biarkan aku melakukan tugas itu selama perang yang akan aku ikuti, janji yang telah diberikan kepadamu di akhir perang." Kunti mengatakan, "Dalam perang ini, cinta ibu akan hilang. Jadi aku memintamu untuk memberikan izin untuk kebenaran hubunganmu dengan Pandawa." Karna tersenyum dan mengatakan, "Kata-katamu menunjukkan bahwa Arjuna akan membunuhku. Tapi tidak apa-apa jika Arjuna membunuhku. 5 saudaraku memberiku pemakaman sebagai saudara dan bukan musuh." Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.